Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang bagaimana Allah telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat serta salam marilah kita haturkan Nabi kita, siapa lagi kalau bukan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, kita buka buku halaman 78 ya, terkait menghargai perbedaan dalam keberagaman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang makna penjelasan keberagaman. Kalian tentu sudah tahu kan tentang pengamalan Pancasila, dari pengamalan Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Sebelumnya Bapak kan sudah membuat video tentang pembelajaran makna Pancasila, lambang Pancasila, serta contoh perilaku lambang penjelasan pengamalan Pancasila tersebut. Oke, sekarang Bapak akan lanjut materi tentang makna penjelasan keberagaman. Apa itu keberagaman? Apa itu beragam? Beragam adalah suatu perbedaan atau bermacam-macam atau berbeda-beda. Menghargai perbedaan adalah termasuk pengamalan Pancasila kedua. Keberagaman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan jika kita sikapi dengan baik. Keberagaman juga kita dapat temukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sekarang, manfaat sikap bersatu dalam keberagaman. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Manfaatnya adalah: 1. Terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan, tali silaturahim. Yang ketiga, dapat saling membantu jika ada kesulitan. Yang keempat, dapat mencegah perselisihan dan pertengkaran antar teman. Masih banyak ya yang lain ya. Sikap bersatu di sekolah. Masih banyak ya yang lain ya. Sikap bersatu di sekolah. Ini salah satu manfaat sikap bersatu di sekolah. Kita harus bersatu, jangan sampai ada perselisihan di antara teman ya. Menyikapi keberagaman yang ada, keberagaman dapat membuat kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan yang kedua, menghormati dan menghargai keberagaman adalah merupakan salah satu contoh Pancasila kedua. Contoh perilaku Pancasila kedua. Apa saja sih contoh-contohnya keberagaman itu? Ayo, apa itu keberagaman? Oke, Bapak akan sebutkan contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Yang pertama adalah hobi.
keberagaman hobi ya. Ada yang bermain hobinya, ada yang belajar, ada yang membaca buku ya, ada yang berolahraga dan lain-lain hobinya itu ya. Pasti kalian berbeda-beda kan, tidak harus sama. Itulah indahnya perbedaan. Yang kedua, keberagaman tentang makanan kesukaan. Yang A suka makan nasi goreng, yang B suka makan nasi pecel ya. Yang C ya, suka makan nasi padang misalnya ya. Atau makanan sayur-sayuran, atau makanan buah-buahan ya, contohnya ya. Jadi kalian itu yang pastinya juga berbeda-beda, tidak sama makanannya. Yang sama pun juga satu orang di antara kalian ataupun dua orang ya, tidak harus sama. Jadi makanan kesukaan itu juga berbeda-beda, tidak semua sama. Oke, yang kedua, yang ketiga, keberagaman suku. Nah, itu sudah jelas ya. Jangankan di masyarakat, di sekolah pun pasti kita berbeda suku. Nah, ada yang suku dari Pulau Jawa, ada yang suku dari Pulau Sumatera, ada yang suku dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua ya. Itu pasti kita berbeda-beda dari berbagai suku ya. Di Indonesia ini banyak suku-suku berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu dalam keberagaman supaya kita tetap rukun dan damai. Oke. Yang kelima selanjutnya adalah yang keempat selanjutnya adalah keberagaman agama. Di Indonesia ini ada 5 ya, ada beberapa agama ya. Salah satunya adalah agama Islam, agama Hindu, agama Konghucu, agama Katolik, agama Kristen, ya, agama Buddha. Oke, alhamdulillah kita bersekolah di naungan agama Islam ya, Maret 003. Pastinya kita sama ya kalau di dalam lingkungan sekolah kita. Tapi kalau di luar masyarakat, di luar daripada sekolah, yang pastinya kita berbeda-beda agama ya. Keberagaman di sekolah harus kita sikapi dengan baik agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara teman-teman kalian. Berikut bagaimana kita menyikapi keberagaman yang ada di sekolahan, di masyarakat maupun di rumah ya. Salah satunya adalah 1. Saling menghormati. 2. Saling menghargai. 3. Saling membantu. Dan 4. Tidak membeda-bedakan suku-suku yang lain. Kita harus menghargai semuanya agar tetap rukun dan damai ya anak-anak ya. Tentunya dari penjelasan yang Bapak jelaskan, sikap saling menghormati dan menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai ya. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita membeda-bedakan suku, budaya, ras, dan agama ataupun dan lain-lain ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Oke ya. Begitulah penjelasan singkat Bapak. Kalau memang masih kurang jelas, bisa ditonton video ini
diulang-ulang ya, atau bisa dibaca bukunya lagi terkait tentang penjelasan menghargai ya. Bapak merangkum tentang penjelasan yang ada di buku. Oke, sekarang buka halaman 82 anak-anak Bapak ya. Oke, tugas kalian adalah sikap saling menghormati antar sesama. Bagaimanakah pendapat kalian terkait tentang menghormati dan menghargai antar sesama manusia ya, termasuk sila Pancasila kedua ya. Ditulis pendapat kalian ya, mengenai terkait tentang menghormati dan menghargai. Bisa kalian diskusikan terhadap orang tua kalian di rumah, bagaimana kita menyikapi saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia ya. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Mari kita sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar walaupun hanya belajar di rumah ya. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.